Lagi bersama saya, di sini saya akan menjelaskan materi terkait mempertahankan kedaulatan atas sengketa wilayah Indonesia. Sebelum lanjut, kita perkenalan terlebih dahulu. A. Sengketa batas wilayah blok antara Malaysia dan Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan, negara yang terdiri atas pulau-pulau yang ditentukan oleh laut dan selat. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kurang lebih dari 17.506 pulau dengan 27 wilayah berupa lautan. Berdasarkan peta, Indonesia dapat dipahami adanya perbatasan daratan dan lautan antara Indonesia dengan negara-negara lain. Sebagai contoh, sengketa wilayah blok Ambalat yang terletak di Laut Sulawesi antar Provinsi Kalimantan Utara. Konvensi PBB tentang hukum laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea pada 1982, yaitu dalam ketentuan umum undang-undang ini ditegaskan bahwa negara kepulauan dapat menarik garis dasar atau pangkal lurus kepulauan yang menentukan titik-titik terluar pulau-pulau dan kepulauan lain. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Pasal 8 Ayat 1 dan 2 menegaskan bahwa wilayah yurisdiksi Indonesia berbatas dengan wilayah yurisdiksi Australia, Filipina, India, Malaysia, Papua Nugini, Palau, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam. 2. Batas wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 termasuk titik-titik koordinatnya ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral dan trilateral. Berdasarkan perjanjian tersebut, Indonesia dan Malaysia sudah sepakat bahwa blok Ambalat masuk ke lautan Indonesia. Dengan berjalannya waktu, Malaysia kembali melakukan pengklaiman terhadap salah satu wilayah Indonesia, yaitu blok Ambalat. Malaysia berargumen bahwa tiap pulau berhak memiliki laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinennya sendiri. Namun, alasan ini ditolak pemerintah Indonesia yang menegaskan bahwa pendapatan batas landas kontinen mempunyai ketentuan khusus yang menyebut beberapa pulau-pulau yang relatif kecil tidak akan diakui sebagai titik-titik ukur landasan kontinen lainnya. Upaya penyelesaian sengketa blok Ambalat. Indonesia dan Malaysia menjadi negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mempunyai tujuan bersama. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 Piagam PBB, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menggunakan metode negosiasi atau perundingan diplomatik sebagai langkah awal penyelesaian blok Ambalat. B. Strategi pertahanan dan keamanan laut Indonesia. Dengan memiliki lautan perairan yang sangat luas, Indonesia juga disebut sebagai negara maritim. Indonesia sebagai negara maritim diawali dengan diteruskannya deklarasi di Juanda pada 13 Desember 1957. Adapun yurisdiksi dan batas maritim internasional diatur dalam UNCLOS serta kebijakan pemerintah sebelumnya dalam menerapkan kebijakan maritim. Pentingnya laut bagi negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu sebagai media pemersatu bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, media penghubung, media SDA, media diplomasi, pertahanan, dan keamanan. Laut dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan umat manusia, antara lain minyak bumi, terumbu karang, rumput laut, mutiara, garam, dan ikan. Oleh karena pentingnya peranan laut bagi bangsa Indonesia, pemerintah beserta warga negara bertanggung jawab menjaga keamanan laut. Laut yang aman adalah laut yang bebas dari ancaman atau gangguan terhadap aktivitas penggunaan atau pemanfaatan laut. Upaya pemerintah menjaga keamanan laut. Menjaga pertahanan dan keamanan laut berbeda dengan menjaga pertahanan dan keamanan daratan. Menjaga keamanan laut tidak dapat dilakukan secara fisik seperti di wilayah daratan, akan tetapi lebih pada penegakan peraturan perundang-undangan laut dan penegasan kembali terhadap tugas instansi yang terlibat dalam pertahanan dan keamanan laut. Fungsi pengendalian laut bertujuan menjamin kepentingan nasional di laut dan lewat laut, mampu secara optimal memanfaatkan potensi laut yang dimilikinya untuk kepentingan bangsa sendiri, dan mampu mencegah atau menghambat pemanfaatan oleh bangsa lain yang dapat merugikan kepentingan bangsa sendiri. Fungsi proyeksi kelautan, yaitu proyeksi kekuatan sebagai bagian dari pengendalian laut. Proyeksi kekuatan untuk mendukung kampanye, kekuatan udara, dan udara.
Polisi Perairan. Polisi Perairan lahir pada saat Menteri Dalam Negeri mengeluarkan keputusan pada 14 Maret 1941 tentang penetapan Polisi Perairan sebagai bagian dari Kepolisian Negara. Semua warga negara Indonesia diharapkan mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kedaulatan wilayah laut dan perairan Indonesia. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.